karon anakku kada jadi. Itu kamu menemukan sesuatu yang baru lagi. Ini kita lagi di pantai sama Michelle. Michelle, Hai. halo. Halo. Bagus banget. Selamat pagi, ini adalah hari ke-7 kita di Bali dan sekarang kita mau pulang teman-teman. Udah siap-siap packing-packing. Terus kemarin tadinya mau bikin video, cuman gak sempet bikin video karena pengen fokus aja menikmati hidup di sini. Jadi lebih terkoneksi dengan saat ini, gak banyak pikiran, jadi fokus sama berlibur aja gitu. Itu liburan ke Bali ini sambil meditasi, sambil ini sih teman-teman, sambil kerja. Jadi saya nggak cuti karena kerja saya itu kan bisa WFH. Jadi saya apa ya, saya jadi belajar sih sekarang. Jadi kalau misalnya nanti saya liburan lagi, mendingan saya ambil cuti aja deh. Jadi biar saya nggak usah buka-buka laptop, biar fokus sama liburan dan bisa menikmati semuanya gitu. Karena kemarin itu pada saat saya lagi ngapain, saya harus buka laptop kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, liburannya tuh nggak fokus gitu, kayak gitu. Kayak ngerasa sedih banget sekarang mau ninggalin Bali, gila ya. Soalnya kalau di Bali tuh apa ya, itu kayak rumah gitu, kayak apa ya, di sini tuh orang-orangnya baik. Terus saya banyak teman di sini, terus kayak teman-temannya pada low profile, terus pada baik-baik semua sih teman-teman. Terus apa ya, jadi kayak saya tuh kayak diterima aja di sini. Yang saya bilang I feel anxiety. But okay, aku udah bisa rilis itu dengan baik. Jadi sekarang ini kalau misalnya saya muncul anxiety disorder, itu bisa rilis dengan cepat gitu ya. Itu karena udah meditasi. Kayak semalam nih saya mau cerita. Jadi kemarin tuh meditasi. Jadi kemarin itu saya liburan di sini tuh kayaknya capek banget gitu ya. Tidurnya malam. Terus kemarin itu saya ada sesuatu sih yang bikin saya kayak kecewa gitu. Terus ada sesuatu yang saya pengen tapi itu enggak, apa ya, itu impossible banget gitu dalam hidup saya gitu. Dan saya harus bisa terima itu gitu. Terus jadinya saya tidur cepat karena capek tuh, tapi tetap saya bangun jam 2 nih karena anak saya mainin handphone. Setelah itu saya nggak bisa tidur lagi. Terus saya meditasi, terus saya penerimaan diri aja gitu. Dan saya ingetin diri saya bahwa apa yang ada di dunia ini, yang sekarang terjadi sama saya itu kan memang adalah perbuatan saya di masa lalu gitu. Jadi ya udah gitu, kita harus selesaikan apa yang harus diselesaikan di kehidupan ini gitu. Jadi jangan mau macem-macem. Bukannya nggak boleh punya harapan, harus punya harapan. Cuman maksudnya pada saat Tuhan, universe kasih kita bukan takdir ya, kehidupan yang seperti ini itu memang sudah
apa ya, ya harus kita jalani gitu toh, harus kita jalani dan harus kita terima gitu. Jadi itu kan cuman keinginan pikiran aja ya, pada saat misalnya kita menginginkan sesuatu, pikiran kita menginginkan, terus apa sebenarnya pada saat itu udah kita dapetin ya sudah gitu, kayak gitu kan teman-teman, biasanya gitu kan, kayak mainan aja kan, mainan pada saat pertama-tama wah pengen mainin, seneng, terus ngedapetinnya susah, jadi kita kayaknya ngejaga gitu, tapi lama-lama udah jadi biasa aja gitu. Dan saya mikir kayak gitu sih, oh ya mungkin karena memang sesuatu yang sulit didapatkan itu kadang jadi suka apa ya, bikin kita itu kayak ngerasa wah gue pengen banget gitu, padahal itu biasa aja. Saya ingetin gitu aja sih. Saya mau cerita nih teman-teman. Jadi kemarin tuh saya jalan-jalan sama Michelle, anak saya. Anak saya tuh usianya 14 tahun karena saya dulu tuh menikahnya muda. Sekitar usia 22 saya menikah, terus saya udah punya anak usia 23 gitu. Terus udah gitu apa namanya? 23 apa 24 ya. Pokoknya saya masih muda udah punya anak gitu. Terus udah gitu jadi kalau saya jalan sama dia itu orang-orang nanya sama saya gitu, ini adenya atau temennya gitu. Terus saya bilang ini anak saya gitu, anak saya pertama. Wah mamanya awet muda ya gitu. Saya seneng banget dong digituin gitu. Jadi terus dari sana saya belajar gitu, oh iya ternyata satu hal yang kecil gitu, kayak pujian kecil yang menurut kita biasa aja gitu, buat orang lain tuh sangat berarti, sangat berharga gitu. Itu sih yang saya pelajari kemarin gitu. Jadi nggak ada salahnya kita memberikan pujian pada orang lain, kayak contoh wah bajunya bagus, tapi ya real lah, kalau misalnya bajunya bagus kita bilang bagus gitu. Kalau misalnya jelek masa kita bilang bagus, itu namanya penghinaan, bener gak sih? Gitu. Jadi pujiannya yang real. Dan itu memang beberapa kali pada saat saya apa namanya, cuman pada saat saya ke tempat, nggak tahu ya orang pada jualan kali, gila ya gue GR banget. Orang pada jualan, terus ya ampun ini apa temennya apa adenya gitu. Terus saya kayak oh my gosh gitu. Terus saya tanya sama Miss Acil, memang mami kelihatan muda ya? Iya kata dia gitu. Terus saya happy aja sih teman-teman kayak gitu. Tapi malah apa namanya, ya itu sesuatu hal yang kecil yang bikin kita happy gitu. Berarti kita terobsesi dengan itu. Berarti saya ada obsesi pengen awet muda, bener gak sih teman-teman? Kayak gitu. Jadi apa namanya, dengan kejadian-kejadian kemarin, apa yang terjadi di Bali sekarang ini gitu, itu jadi bahan pelajaran saya yang bisa saya bekal saya pulang ke Jakarta. Terus apa, saya jadi banyak ilmu membahagiakan orang lain, terus ilmu pelayanan pada orang lain gitu. Nggak ada salahnya, kayak contoh saya melihat di tempat meditasi itu banyak orang-orang yang memang kayak secara finansial tuh bagus banget gitu, tapi mereka melayani, kayak ngerapihin sendal peserta meditasi, terus mereka bantuin bawain tas, bantuin bawain kacamata gitu. Apa namanya, luar biasa sih orang-orang Bali itu, low profile banget gitu. Dan saya di Bali ini belajar apa ya, low profile gitu. Apa yang kita miliki itu apa yang kita miliki itu ya udah gitu. Kita nggak ada salahnya kita memiliki sesuatu, tapi kita tetap melayani orang lain, tetap berbuat baik sama orang lain gitu. Dan orang-orang yang memang punya apa ya, orang-orang yang low profile itu memang mereka tidak butuh pengakuan gitu. Ya udah, jadi jalan-jalan aja, pakai sendal jepit kayak gitu sih. Saya belajar banyak hal dari sini gitu. Makanya saya pulang dari Bali ke Jakarta, saya udah jadi orang yang berbeda, yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana, yang pengen bisa membahagiakan banyak orang. Jadi pada saat saya ingat kata-kata Gede Prama kemarin pada saat meditasi. Beliau berkata bahwa pada saat ketemu orang itu jangan berpikir gue bisa dapat apa ya dari dia gitu, tapi kita pikirin gue bisa memberikan apa sih sama dia gitu, gue bisa berguna apa sih sama dia. Itu sih teman-teman. Jadi sejak saya meditasi, saya sudah merubah pikiran saya yang tadinya saya berpikir wah gue bisa dapat apa ya dari sini gitu. Saya udah nggak seperti itu. Jadi dari kesembuhan saya itu memang berawal dari situ gitu. Jadi saya melihat segala sesuatu dari sudut yang positif. Terus saya juga apa namanya, pada saat melihat orang, saya nggak pengen memanfaatkan orang, dan saya berpikir bahwa apa sih yang bisa gue kasih buat dia, entah itu kebahagiaan, entah itu kedamaian, entah itu apa-apalah, pokoknya yang bisa bikin orang itu lebih happy dan ngerasa hidupnya itu lebih apa ya happy, gimana sih kayak gitu. Nah saya jadi